Halo, Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. 2 hari terbakar api di wilayah Gunung Guntur, Garut, belum berhasil dipadamkan. Berbagai elemen masyarakat Jawa Barat, mulai buruh hingga mahasiswa turun ke jalan menolak upaya revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR RI. Kemarau panjang ribuan hektar sawah di Jawa Barat terancam gagal panen dan warga mengalami krisis air bersih. Informasi pertama, puncak Gunung Guntur di Garut hingga Rabu siang masih terbakar. Sementara kebakaran di 2 blok lainnya sudah mulai padam. Balai Besar BKSDA Jabar mencatat luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 200 hektar. Sementara dari Cigenyreng. Rabu siang kepulan asap masih terlihat di kawasan Gunung Guntur, Garut. Titik kebakaran berada di kawasan puncak. Untuk mencegah timbulnya korban, aktivitas pendakian untuk sementara ditutup. Petugas gabungan BKSDA, TNI Polri, BPBD, dan sejumlah relawan masih berupaya memadamkan api, serta menyekat wilayah hutan yang terbakar agar tidak semakin meluas. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat mencatat luas lahan yang terbakar sejak 2 hari lalu mencapai lebih dari 200 hektar. Kebakaran ini sejak kemarin tuh di blok Cigenjreng, terus dari Celopang sampai ke blok Tegal Saetik atau Leung Saetik. Namanya Leung Saetik itu terbakar, tapi kita bikin sekat di sana agar tidak sampai ke blok Citiis. Karena di blok Citiis itu termasuk habitat dan semua habitat satwa yang ada di sana dan juga jenis tumbuhan pohon itu masih banyak di sana. Udah berapa luas Pak? Kurang lebih Pak? Luas yang terbakar saat ini perkirakan kurang lebih 200 hektar. Berita selanjutnya, ledakan akibat kebocoran gas LPG merusak sebuah rumah kontrakan di Ciamas, Kabupaten Bogor, Kamis pagi. Akibatnya 4 orang penghuni rumah mengalami luka bakar parah. Salah satu rumah kontrakan di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, Kamis pagi porak-poranda akibat ledakan gas LPG. Kerasnya ledakan bahkan membuat bagian atap kontrakan hancur menganga lebar. Menurut petugas damkar, ledakan terjadi akibat kebocoran selang gas LPG tabung 12 kg di dapur. 4 orang penghuni rumah menderita luka bakar cukup parah. Ledakan gas ini karena kebocoran dari malam, mungkin ya kebocoran halus, jadi mengendap di suatu ruangan dan pagi-pagi mungkin karena aliran listrik sebagai pemicu gas sendiri, jadi adanya ledakan. Korban ada 4 orang, dari orang tuanya dan 2 anak. Kondisinya? Kondisinya yang 2 untuk orang tuanya luka berat, untuk anaknya masih dalam penanganan. Korban Muhammad Jailani, istrinya Sinta Aprianti, serta 2 anaknya Muhammad Aprijal dan Alfa Rizky yang mengalami luka bakar parah langsung dilarikan ke RSUD Kota Bogor untuk mendapatkan perawatan intensif. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Desa Sukaluyu, Cianjur kembali bergolak setelah kepala desa yang menyatakan mengundurkan diri Senin lalu mencabut pernyataan pengunduran dirinya. Ia mengaku menandatangani surat pengunduran diri di bawah tekanan. Diturunkan paksa oleh warganya, Kepala Desa Sukaluyu Cianjur, Uher Suherman, melakukan perlawanan hukum dengan mencabut tanda tangan surat pengunduran dirinya sebagai kepala desa yang ia bubuhkan saat aksi warga menggeruduk kantor desa Senin lalu. Ia mengaku terpaksa menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tersebut karena berada di bawah tekanan pendemo yang disebutkannya bukanlah warga Desa Sukaluyu.
mencabut pernyataan yang telah saya tanda tangani pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 dengan alasan pernyataan tersebut tidak pernah saya buat melainkan dibuat oleh pihak pendemo yang notabene bukan warga Desa Sukaluyu. Pernyataan tersebut dengan sangat terpaksa dalam keadaan terdesak dan tertekan, penuh ancaman dan intimidasi, maka pernyataan tersebut saya tanda tangani. Pernyataan tersebut ditandatangani dalam rangka untuk menyelamatkan diri saya dan juga menjaga agar tidak terjadi korban. Kuasa hukum UHER menuding unjuk rasa dengan tuduhan penyelewengan sertifikat PTSL warga justru dilakukan oleh Sekdes Sukaluyu yang harusnya bertanggung jawab menyelesaikan program sertifikat PTSL. Program PTSL itu sudah ada semenjak 2018 sebelum kepala desa menjabat sebagai kepala desa definitif. Dan pemegang dari kelompok PTSL sebagai penanggung jawab pada saat itu adalah Pak Sekdes, Pak Jainal Mutakin, yang kemarin salah satu daripada pendemo. Itu sebetulnya yang harus lebih bertanggung jawab, karena beliau itu adalah orang yang menerima atau yang ditunjuk oleh pemerintahan kepala desa pada saat itu sebagai ketua tim untuk program PTSL. Senin lalu, sekelompok massa menggeruduk kantor desa Sukaluyu Cianjur menuntut kepala desa mundur. Kepala desa dituduh arogan dan disinyalir menahan ratusan sertifikat program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL milik warga. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Tabrakan truk tronton dengan mobil box di Jalan Raya Sukabumi Bogor, Kabupaten Sukabumi terjadi Rabu lalu. Sopir mobil box yang sempat terjepit di kabin pengemudi akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Petugas damkar bersama warga Rabu lalu berusaha keras untuk membebaskan seorang pengemudi mobil box yang terjepit kakinya setelah bertabrakan dengan sebuah truk tronton di Jalan Raya Sukabumi Bogor Rabu siang. Menurut saksi, awalnya hanya truk tronton dan mobil box yang bertabrakan. Lalu, tiba-tiba sebuah sepeda motor menabrak mobil box dari belakang. Pas saya lagi di warung, pas ada suara isiet gitu ya. Saya langsung lihat langsung jadu gitu ya. Tronton posisi ada di sebelah kanan. Terus rapet ya. Pas udah gitu saya mundur. Terus nyari bantuan tuh. Ya itu trontonnya sebelah kanan kan. Nggak tahu sebelah kirinya ada yang nggak tahu nyalip, nggak tahu gimana. Saya nggak tahu persisnya sebelah kiri trontonnya itu. Setelah sempat terjepit selama hampir setengah jam, pengemudi truk box bernama Sultan Wijaya, warga Okrak, Cibadak, Sukabumi, berhasil dibebaskan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun, nyawa korban tak berhasil diselamatkan karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Kasusnya kini ditangani unit penegakan hukum Polres Sukabumi. Asep Didim melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Massa dari berbagai elemen di berbagai wilayah di Jawa Barat turun ke jalan menyuarakan penolakan mereka terhadap langkah DPR RI yang mencoba mengesahkan RUU Pilkada yang isinya disinyalir menganulir putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 mengenai Pilkada. Percobaan DPR RI untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada yang isinya disinyalir bakal menganulir putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 soal batas minimum perolehan suara partai politik untuk mengusung calon kepala daerah dan pembatasan usia calon kepala daerah saat mendaftarkan diri ke KPU membuat berbagai elemen masyarakat di Bandung Raya turun ke jalan Kamis pagi. Mereka tumpah ruah di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Meski kemudian Kamis siang DPR RI mengumumkan menunda sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada, warga tetap melanjutkan aksi. Pengunjuk rasa menilai DPR dan pemerintah telah melenceng dari konstitusi. Memang infonya sudah masuk ke kita terkait penundaan apa yang terjadi di DPR, tapi akumulasi kemuakan tidak bisa dibendung hari ini. Isinya sangat banyak sekali karena kita terdiri dari berbagai latar elemen masyarakat yang berbeda, mulai dari buruh,
pelajar, mahasiswa, dosen-dosen, guru-guru honorer, dan lain sebagainya, warga-warga yang tertindas, warga-warga yang terampas ruang hidupnya, hari ini turun ke jalan dan kita menyuarakan kemuakan kita. Tidak ada tuntutan yang spesifik, itu dikembalikan lagi kepada tiap-tiap elemen masyarakat yang hari ini akan bersuara. Di depan kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Depok, ratusan mahasiswa juga berkumpul untuk berangkat ke gedung DPR di Jakarta untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tentang Pilkada yang disinyalir bakal dianulir oleh DPR dengan mengesahkan RUU Pilkada hari Kamis. Mahasiswa Universitas Indonesia akan bergabung dengan mahasiswa lainnya dari universitas di Jawa Barat seperti mahasiswa Institut Teknologi Bandung dan Universitas Pajajaran. Mereka mengecam upaya DPR mengesahkan RUU Pilkada. Kita ingin mengawal putusan MK yang kemarin sudah diterbitkan tetapi berusaha untuk dianulir, digagalkan oleh DPR dengan menerbitkan RUU Pilkada. Ada masa dari buruh, kemudian mahasiswa-mahasiswa dari simbol-simbol lain. Nanti akan tumpah ruah juga di DPR RI. Seperti yang saya tahu juga, teman-teman dari UNPAD, dari ITB, semua sedang mobilisasi untuk menuju ke DPR RI. Kami tetap berpegang teguh pada putusan MK. Sudah sepantasnya semua pihak termasuk DPR menghargai segala putusan yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jangan kemudian DPR berusaha mencari cara lain untuk mengakali demi memuluskan kepentingan segelintir orang tertentu. Jangan sampai akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat kita membuat semacam gerakan-gerakan yang tidak dikehendaki oleh rakyat itu sendiri. Tak hanya unjuk rasa dengan jumlah massa besar, sejumlah mahasiswa di Kota Tasikmalaya berunjuk rasa di halaman kantor DPRD Kota Tasikmalaya. Hanya berjumlah belasan orang, mereka duduk diam dengan mulut dilakban di tengah jalan sebagai bentuk protes atas kebebasan demokrasi yang dibungkam dan wakil rakyat yang tidak mendengarkan aspirasi rakyat dengan melawan keputusan MK. Matinya demokrasi mereka simbolkan dengan membawa boneka terbungkus kain kafan dengan taburan bunga. Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden terpilih, bungkam saat ditanyai wartawan di Lembang, Bandung Barat, Kamis pagi soal putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat pencalonan kepala daerah yang diborong oleh Koalisi Indonesia Maju di Pilkada juga bisa dilakukan partai politik lain yang memiliki perolehan suara kecil, serta tertutupnya asa sang adik, Kaesang Pangarep, yang belum berusia 30 tahun saat pendaftaran calon kepala daerah pekan depan. Gibran hadir mengunjungi Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara yang memproduksi susu sapi. Tim Liputan melaporkan.